إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين معاشر المسلمين والmuslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan yang mulia ini kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita bisa membuka hari kita ini dengan serangkaian aktivitas ibadah kepadanya. Dan salah satunya adalah kita setelah menyelesaikan sholat subuh berjamaah ini, kita duduk di salah satu rumah Allah yang mulia ini untuk mempelajari ilmu agamanya. Kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai hamba-hambanya yang disabdakan oleh nabinya sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh satu perjalanan, dengan makna yang lain disebutkan oleh Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam. Beliau menjelaskan barang siapa yang menempuh satu cara atau satu usaha untuk mencari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, maka kelak dengannya Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Jadi kita akan membaca kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Insyaallah kita semuanya sering mendengar kitab ini. Dan kitab ini merupakan kitab yang tidak tebal, hanya memuat sekitar 40-an hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun terdapat keistimewaan dari kitab ini bahwa Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala ketika menyusun kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, beliau memasukkan di dalamnya hadis-hadis yang sangat penting yang harus kita pelajari dan harus kita ketahui dalam agama ini, berkaitan dengan pokok-pokok agama yang harus kita pahami secara menyeluruh. Dan kitab ini bukan merupakan kitab yang pertama atau kitab yang menjadi satu-satunya kitab yang terkandung di dalamnya 40-an hadis. Tapi ada beberapa kitab-kitab para ulama yang lain yang mereka menulis kitab serupa dengan kitab Imam An-Nawawi berkaitan dengan kitab yang terkumpul di dalamnya 40-an hadis. Seperti apa yang dijelaskan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala sendiri dalam muqaddimah kitab ini, ketika beliau menjelaskan fa awwalu man alimtuhu sannafa fihi Abdullah ibn al-Mubarak, thumma Muhammad bin Aslam at-Tusi al-alim ar-Rabbani, thumma Al-Hasan bin Sufyan an-Nasawi wa Abu Bakar al-Ajurri wa Abu Bakar Muhammad bin Ibrahim al-Asfahani, dan seterusnya. Jadi Imam An-Nawawi mengatakan, yang aku ketahui dari orang yang pertama kali menyusun kitab yang serupa dengan ini, yang memuat 40-an hadis, itu diantaranya adalah seorang alim bernama Abdullah ibnul Mubarak, kemudian ada Muhammad bin Aslam at-Tusi, kemudian Al-Hasan bin Sufyan an-Nasawi, kemudian Abu Bakar al-Ajurri, kemudian Abu Bakar Muhammad bin Ibrahim al-Asfahani, dan seterusnya. Ini menunjukkan bahwa para ulama
mereka telah menyusun banyak kitab-kitab yang serupa dengan kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, ya, akan tetapi kitab yang paling terkenal dalam pembahasan mengenai terkumpulnya 40 hadis dalam sebuah kitab ini adalah kitab yang kita akan baca, yaitu kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Nah, mengapa Imam An-Nawawi dan para ulama yang lainnya menyusun kitab yang berkaitan dengan 40-an hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Karena ada sebuah hadis, namun hadis ini diperbincangkan oleh para ulama tentang keabsahannya, ya, banyak para ulama yang melemahkan, bahkan sebagiannya ya menyatakan bahwa hadis tersebut merupakan bagian dari hadis-hadis palsu, yaitu apa yang diriwayatkan atau yang disandarkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, man hafidha ala ummati arba'ina hadithan min amri diniha ba'athahu Allahu yaumal qiyamah fi zumratil ulama'i wal fuqaha. Jadi barang siapa yang menghafal dari umatku 40 hadis dari perkara agamanya, maka Allah Subhanahu wa taala kelak akan membangkitkannya pada hari kiamat bersama para fuqaha dan para ulama. Ya, dan beberapa riwayat-riwayat yang serupa dengan ini, ya. Ini yang membuat kemudian Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala ya termotivasi untuk menyusun kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Baik, kita masuk pada Al-Hadithul Awal, hadis yang pertama. An Amiril Mu'minin, dari Amirul Mu'minin Abi Hafsin Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu qala. Abu Hafsin ini adalah laqab atau julukan yang diberikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Umar ibn Khattab. Beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yaqul, aku telah mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Ini menunjukkan bahwa Umar ibn Khattab benar-benar langsung mengambil hadis ini dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita mendapati beberapa lafaz dalam periwayatan, ya, terkadang disebutkan sami'tu, aku mendengar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda demikian, ya, ra'aitun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, aku pernah melihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melakukan demikian, gitu ya. Nah, ini merupakan bentuk meriwayatkan hadis yang paling tinggi dia tingkatannya, karena secara langsung mendengar atau melihat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amal-amal itu hanyalah beserta dengan niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan sesungguhnya bagi tiap-tiap orang hanyalah mendapatkan apa yang dia niatkan. Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi fa hijratuhu ila Allahi wa rasulihi. Maka barang siapa yang hijrahnya itu kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu bernilai kepada Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Dan barang siapa yang hijrahnya itu dalam rangka untuk meraih dunia atau untuk wanita yang ingin dia nikahi, maka hijrahnya itu bernilai sesuai dengan tujuan dia berhijrah. Hadis ini rawahu imama al-muhaddithin. Hadis ini diriwayatkan oleh dua imam dari kalangan para ahlul hadis, yaitu Abu Abdullah Muhammad ibni Ismail al-Bukhari, atau sering kita sebut dengan Imam al-Bukhari, wa Abul Husaini Muslim ibn al-Hajjaj al-Qushari An-Naisaburi fi sahihaihima, dan Abul Husain Muslim ibnul Hajjaj yang sering kita sebut dengan Imam Muslim, dalam kitab sahih keduanya alladzaini huma ashahul kutubil musannafah. Yang kedua, kitab sahih ini merupakan kitab yang paling sahih yang disusun oleh manusia, ya, yang disusun oleh manusia, karena Al-Quranul Karim tidak disusun tapi apa, hanya dikumpulkan, gitu ya.
Sedangkan hadis-hadis Nabi SAW ini dikumpulkan dan kemudian disusun ya dengan adanya bab-bab dan kitab-kitab tertentu ya. Sehingga disebut al-musannaf ya, sesuatu yang disusun. Oleh karena itu ya, para ulama kemudian menggolongkan ya, hadis yang paling sahih, yang derajatnya paling tinggi kesahihannya itu adalah hadis yang sering disebut dengan muttafaqun alaihi. Apa muttafaqun alaihi? Yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dalam sahih keduanya ya. Kemudian setelah itu baru tingkatan yang di bawahnya adalah apa yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya. Kemudian apa yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahih. Inilah tingkatan-tingkatan yang tinggi dalam kaitannya dengan kesahihan hadis. Baik, ini saya menggunakan kitab Ad-Durarus Saniyah ya, bi Fawaidil Arba'in An-Nawawiyah karya Dr. Bandar bin Nafi' bin Barakat Al-Abdali. Seingat saya beliau ini adalah salah satu dosen di Jami'ah Al-Qasim ya, Jami'atul Qasim di Saudi Arabia. Beliau mengatakan fihi fawaid, di dalam hadis ini terdapat beberapa pelajaran. Yang pertama, bahwa rawi hadis ini adalah Umar ibnul Khattab ibnu Nufail ibnu Adi al-Qurashi, yajtami'u ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi Ka'b bin Lu'ay. Jadi Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu ini nasabnya berkumpul bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam pada ya seseorang bernama Ka'b bin Lu'ay ya. Jadi Ka'b bin Lu'ay kemudian apa? Memiliki beberapa anak, baru kemudian memiliki keturunan. Nah, di antara keturunan anak-anaknya ada yang ya keturunan apa namanya kemudian melahirkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang keturunan lain menurunkan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ya. Jadi pertemuan antara Nabi dengan Umar pada nasab adalah sampai pada Ka'b bin Lu'ay ya, seorang bernama Ka'b bin Lu'ay. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan lakab julukan yaitu Abu Hafsin ya, Abu Hafs ya. Hafs itu artinya singa ya, kama fil qamus ya, atau Hafs ini bisa diartikan anak singa ya. Jadi Abu Hafsin berarti bapaknya anak singa gitu ya. Beliau masuk Islam ya setelah an-nubuwah, setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus sebagai nabi, berjalan setelah 6 tahun kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi setelah Nabi SAW diangkat Rasul ya, menjadi Rasul, kemudian 6 tahun berikutnya Umar bin Khattab masuk Islam. Dan wa thabata fi sahih al-Bukhari anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala lamma aslama Umar mazilna izzah min mundu aslama Umar. Jadi dalam sahih al-Bukhari Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda ketika Umar bin Khattab masuk Islam. Nabi mengatakan mazilna izzatan mundu aslama Umar. Kami akan senantiasa ya mulia ya, senantiasa mulia, senantiasa perkasa semenjak Islamnya Umar. Semenjak Islamnya Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Dan dalam kitab-kitab sirah diceritakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berdoa mohon kepada Allah agar Allah jadikan salah satu daripada 2 tokoh Quraisy itu masuk ke dalam Islam ya. Nabi SAW berdoa antara Abu Jahal dengan Umar bin Khattab ya. Allah meminta kepada Nabi SAW meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar salah satu di antara 2 orang ini diberikan hidayah untuk masuk ke dalam Islam, dan Allah Subhanahu wa taala memilih Umar bin Khattab sehingga Allah Subhanahu wa taala ya meninggikan agama ini di antaranya melalui masuk Islamnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Beliau adalah Amirul Mukminin
ahadul khulafa'ir rasyidin. Beliau adalah salah satu dari al-khulafa ar-rasyidin, ya. Amirul Mukminin nomor berapa, Pak? Nomor 2. Dan beliau adalah salah satu dari 10 orang sahabat yang dikabarkan masuk ke dalam al-jannah, ahadul mubasysyirina bil jannah, ahadul asyratul mubasysyirina bil jannah, wa huwal mulhamul muwaffaqul lis-shawab. Ya, salah satu keistimewaan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau itu adalah orang yang mulham. Mulham itu apa, Pak? Dikasih ilham, ya. Diberikan ilham oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sering mencocoki kebenaran, ya, sering mencocoki kebenaran. Wa qad wafaqahu al-Qur'an fi arba'ati mawadhi', ya, dan Umar bin Khattab ini pernah bersesuaian pendapatnya dengan Al-Qur'an dalam empat tempat. Qala anhu sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang keistimewaan Umar bin Khattab, in yakun fikum muhaddatsun fa Umar. Apabila ada di antara kalian, ya, di tengah-tengah kalian itu orang yang muhaddatsun, orang-orang yang diberikan ilham oleh Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya Umar adalah termasuk darinya, ya. Kemudian tawallal khilafah ba'da Abi Bakr as-Siddiq sanata 13 min al-hijrah. Jadi Umar bin Khattab, ya, menggantikan Abu Bakar as-Siddiq selama atau pada tahun 13 Hijriah. Ya, setelah wafatnya Abu Bakar as-Siddiq radhiyallahu taala anhu, maka Khalifah Abu Bakar as-Siddiq menunjuk Umar bin Khattab untuk menjadi penggantinya. Nah, salah satu bentuk pengangkatan khalifah, ya, pengangkatan Amirul Mukminin yang sesuai dengan syariat itu diantaranya adalah dengan penunjukan oleh khalifah sebelumnya, seperti yang dilakukan oleh Khalifah Abu Bakar as-Siddiq radhiyallahu taala anhu, menunjuk Umar ibn Khattab, ya, untuk menggantikannya setelah wafatnya. Wastamara fil khilafati 10 sinin, dan berlanjut kekhilafahan Umar ibn Khattab ini sampai 10 tahun. Ya, jadi Umar bin Khattab memimpin kaum muslimin pada saat itu selama 10 tahun, dan kemudian beliau wafat di bulan Muharram pada tahun 24 Hijriah, dan usia beliau pada saat itu adalah 63 tahun radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Dan berkaitan dengan ciri fisik, ya, daripada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau ini adalah sosok seorang yang tinggi dan bertubuh kekar, ya, bertubuh besar, ya, dan memiliki kulit yang putih, ya. Beliau adalah seorang lelaki yang tampan dan besar badannya, ya. Bahkan diriwayatkan ketika beliau naik di atas kuda, ya, naik di atas kuda atau naik di atas bighal, ya, maka kaki beliau itu akan menempel di atas tanah, saking tingginya beliau radhiyallahu ta'ala anhu. Dan beliau memiliki karakter yang keras, ya, dan berani, ya. Bahkan ketika pertama kali beliau radhiyallahu ta'ala anhu masuk Islam, beliau mengumumkan keislamannya di hadapan orang-orang Quraisy, ya, dan bahkan beliau pernah, ya, duel bersama beberapa para pemuda karena sebab beliau masuk Islam, ya. Meskipun pada akhirnya Umar bin Khattab kalah karena jumlah para pemuda yang mengeroyok beliau itu cukup banyak, ya, akan tetapi beliau tidak lari, ya. Beliau tidak lari. Ini menunjukkan keberanian beliau. Oleh karena itu sampai syaitan itu takut, ya, mengambil jalan yang diambil oleh Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Ya, ini menunjukkan bagaimana salah satu kelebihan Umar bin Khattab dalam karakter yang Allah Ta'ala berikan kepada beliau. Kemudian Umar bin Khattab meriwayatkan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sekitar 539 hadis, ya, 539 hadis yang dikeluarkan oleh
Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dalam sahih keduanya itu jumlahnya adalah 26 hadis. Berarti muttafaqun alaih itu ya. Kemudian Imam Al-Bukhari ya mengeluarkannya dalam sahihnya sebanyak 34 hadis, sedangkan Imam Muslim dalam sahihnya sebanyak 21 hadis. Ini adalah hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Tapi ini faedah yang pertama. Kemudian kita masuk faedah yang kedua. Hadzal haditsu haditsun azim. Hadis ini merupakan hadis yang agung. Ittafaqal ulama ala sihhatihi wa talaqihi bil qabul. Para ulama bersepakat atas kesahihan hadis ini dan mereka mengambilnya dengan penerimaan yang penuh. Wa bihi saddara al-Bukhari kitabahu sahih. Dan dengannya Al-Imam Al-Bukhari memulai kitabnya, yaitu kitab Sahihul Bukhari. Wa kadza Al-Maqdisi kitab Al-Umdah. Demikian pula Abdul Ghani Al-Maqdisi ya, rahimahullah, beliau memulai kitabnya yaitu Umdatul Ahkam dengan hadis ini. Dan banyak sekali para ulama ya yang memulai kitabnya dengan menulis hadis ini sebelum menjelaskan tentang kaitannya dengan apa yang diinginkan dalam kitab tersebut. Mengapa para ulama memulai ya, kitab mereka dengan menyebutkan hadis ini terlebih dahulu? Yaitu alasannya agar setiap para penuntut ilmu ketika mengawali ya dalam aktivitas belajarnya, hendaklah dia luruskan niatnya, dia ikhlaskan niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Karena ilmu itu tidak akan sampai dan tidak akan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala apabila niat para penuntut ilmu ini ya, bermasalah ya. Niat penuntut ilmu ini bermasalah ya. Apabila para penuntut ilmu ini meniatkan dalam proses belajarnya adalah niat karena selain Allah, maka dia tidak akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Wa huwa ahadul ahadits allati yadurud din 'alaiha. Dan hadis ini merupakan salah satu dari hadis-hadis yang Islam itu atau agama itu berporos padanya. Jadi salah satu hadis yang sangat penting ya, yang harus dipahami oleh setiap muslim adalah hadis ini. Kenapa? Karena hadis ini mendasari semua amal-amal di dalam beragama ya. Karena kita tahu bahwa salah satu syarat diterimanya amal seseorang itu adalah ikhlasun niyah, ya, niat yang ikhlas. Yang ini merupakan penjelasan daripada hadis yang mulia ini atau terkandung dalam hadis yang mulia ini. Hatta qala Abdurrahman bin Mahdi ya, sampai salah seorang alim bernama Abdurrahman bin Mahdi mengatakan, man arada an yusannifa kitaban falyabda bihadzal hadis. Ya, barang siapa yang ingin menulis suatu kitab, maka hendaklah dia memulai kitab ini dengan hadis ini ya. Ya, hendaklah dia memulai kitabnya dengan hadis ini ya, menunjukkan betapa pentingnya hadis ini ya, sebagai sebuah nasihat untuk meluruskan dan mengikhlaskan niat, terutama bagi orang-orang yang menuntut ilmu. Wa qad sannafa al-ulama fi syarhihi kutuban mustaqillatan. Ya, banyak para ulama menulis syarah untuk kitab ini, syarah untuk hadis ini, kutuban mustaqillatan ya. Kitab-kitab yang tersendiri. Jadi banyak para ulama itu menulis ya syarah hadis ini dalam satu kitab tersendiri. Ya, tidak bergabung dengan kitab atau pembahasan yang lain ya, seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Al-Imam An-Nawawi dan selain keduanya ya. Ini menunjukkan bahwa pembahasan yang ada di dalam hadis ini adalah perkara yang sangat penting, sampai kemudian para ulama menulis satu kitab tersendiri untuk menjelaskan hadis yang diriwayatkan oleh Umar ibn Khattab yang kita baca saat ini. Kemudian yang ketiga, ishtahara anna li hadzal hadithi sababun. Ada sebuah kisah yang masyhur, kisah yang terkenal ya.
bahwa hadis ini diriwayatkan atau disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disebabkan karena sebab tertentu, ya, atau ada sesuatu yang melatar belakangi hadis ini disampaikan. Apa namanya kalau dalam agama atau dalam ilmu hadis? Sababul wurud, ya, sebab disampaikannya hadis. Sababul wurud. Kalau sebab turunnya ayat, sababun nuzul, ya. Wa hiya qissatu muhajir Ummu Qais, yaitu kisahnya seorang yang hijrah demi wanita bernama Ummu Qais. Jadi ceritanya, ya, ada seorang laki-laki di kota Mekah yang dia itu melamar seorang wanita di kota Madinah, namanya Ummu Qais, ya. Ummu Qais ini menolak lamaran si lelaki kecuali, ya, dengan syarat laki-laki itu mau hijrah datang ke kota Madinah, tinggal di kota Madinah, ya, bersama Ummu Qais ini, maka dia mau untuk dinikahi. Maka kemudian, ya, lelaki tersebut pun akhirnya berhijrah demi Ummu Qais, ya. Ada kan orang itu hijrah karena apa? Karena wanita, ya, atau karena dunia. Ada orang itu, ya, apa namanya, merantau, ya. Merantau itu termasuk hijrah tidak? Merantau termasuk hijrah tidak? Iya. Apa hijrah itu artinya? Dari kata al-hajru, maknanya at-tarku, meninggalkan, ya. Kalau Anda merantau dari desa ke kota berarti Anda meninggalkan desa menuju ke kota, hijrah ke kota, ya. Tapi hijrah Anda dari desa ke kota bukan ilallah wa rasulihi, kan, gitu, ya. Tapi apa? Iya, ila kerjaan. Ya, untuk pekerjaan atau yang serupa dengan itu. Nah, akhirnya kemudian lelaki ini menyanggupi, ya, dia hijrah bersama Rasulullah untuk menikahi Ummu Qais, sehingga kemudian disampaikanlah hadis ini oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi, ya, seperti dinukilkan di sini komentar dari Al Imam Ibnu Rajab Al Hambali rahimahullah, lam nara lidzalika aslan bi isnadin yasih, ya, kami tidak memandang cerita itu, ya, memiliki sanad yang sahih, ya. Artinya apa? Kisah ini bukan merupakan sababul wurud untuk hadis ini, ya. Bukan termasuk sababul wurud untuk hadis ini, ya. Sehingga kisah ini meskipun terkenal namun bukan sebagai penyebab hadis ini disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian faidah yang keempat, annahu la amala illa biniyatin, bahwasanya tidak ada amal kecuali dengan niat. Artinya apa? Satu perbuatan itu dikatakan sebagai amal yang kelak akan diberikan balasan, entah kebaikan atau keburukan, balasan itu adalah selalu berkaitan dengan niat, ya. Kita berangkat dari rumah ke masjid ini pasti ada niatnya. Tidak tahu niat belajar atau niat cari gorengan, tidak tahu. ada gorengannya di sini nanti, ya. Tapi tidak ada sarapan, ya. Ada orang itu, masya Allah, ya, saya ini mendapati beberapa majelis ilmu itu kalau disiapkan sarapan, gitu, ya, itu jumlah jamaah yang datang banyak. Kalau tidak disiapkan sarapan, jumlah jamaahnya yang datang biasanya, ya, tim inti biasanya. Ya. Nah, ini menunjukkan pentingnya apa? Niat dalam beramal, gitu, ya. Kadang kelihatannya sepele, ya, sepele, ya, tapi justru yang sepele ini yang seharusnya kita jauhi, ya. Tapi ada ustadz orang itu yang datang ke majelis ilmu niatnya double, menuntut ilmu, ya, mengisi rohaninya dengan ilmu sekaligus mengisi jasmaninya dengan sarapan, gitu, ya. Ini kira-kira boleh tidak? Nah, ini kita nanti bahas insyaallah, gitu, ya.
Jadi di sini disebutkan bahwa amal itu tidak dinilai sebagai sebuah amal yang kelak akan diberikan balasan, entah balasan kebaikan atau keburukan, kecuali dengan dasar niat. Ya. Kalau seseorang melakukan sesuatu tanpa niat, ini berarti namanya apa? Tidak sengaja. Ya. Orang kalau melakukan sesuatu tanpa niat itu namanya tidak sengaja. Ya. Seperti contoh misalnya ada orang misalnya tanpa sengaja menyenggol kawan sebelahnya misalnya. Apakah dia berdosa? Tidak. Kenapa? Karena tidak menyengaja untuk menzalimi yang lain. Ya. Sehingga tidak dikategorikan dia sebagai amal. Wala yatasawwar an yakuma ahadun bi'amalin illa biniyatin, dan tidak ada seorang pun itu yang bisa melakukan amal kecuali pasti ada dasar niatnya di situ. Ya, pasti ada niatnya. Dan niat itu maknanya adalah al-qasdu. Ya, kalau dalam bahasa Arab an-niyah itu bermakna al-qasdu. Al-qasdu itu artinya menyengaja. Ada tujuan dia melakukan sesuatu, itu namanya niat. Ya. Dan para ulama membedakan antara niat dengan al-azmu, azam, ya. Kalau dalam bahasa kita berazam, nah gitu. Apa bedanya niat sama al-azmu? Apa? Ada yang tahu? Pernah dengar al-azmu ya? Berazam itu lah. Apa maknanya berazam? Bertekad. Apa maksudnya bertekad? Apa bedanya tekad sama niat? Nah, sudah. Anggap azam artinya tekad. Apa bedanya tekad sama niat? Tekad mengandung niat, tapi niat tidak mengandung tekad gitu. Enggak begitu. Ini hampir sama ya, antara niat dengan tekad ini hampir sama. Sama-sama ingin menyengaja melakukan sesuatu. Tapi perbedaannya antara niat dengan tekad, kalau niat itu ya, niat itu menyertai amal ya, di waktu yang amal itu dilakukan secara segera. Contoh ya, ada seseorang keluar dari rumahnya, dia niat untuk pergi ke masjid, maka dia segera melangkahkan kakinya menuju masjid. Ini namanya niat. Namanya niat. Sedangkan tekad atau al-azmu itu adalah satu keinginan atau satu perbuatan yang sengaja ia lakukan, tapi di masa yang akan datang. Di masa yang akan datang, saya bertekad untuk ya belajar di ma'had A misalnya. Ini menunjukkan bahwa dia punya keinginan ya nanti untuk berangkat ke ma'had A, belajar di sana. Ya, itu namanya tekad, azm namanya. Nah, para ulama membedakan niat sama al-azmu. Nah, kalau dikatakan niat berarti apa? Keinginan seseorang melakukan sesuatu dan kemudian segera mewujudkannya, itu niat. Oleh karena itu dalam kita setiap kali melakukan ibadah, itu yang dimunculkan adalah niat, bukan azm. Setiap kali akan melakukan ibadah, itu yang dimunculkan adalah niat, bukan al-azm. Kalau al-azm ya nanti gitu. Tapi kalau niat ya muncul keinginan dan segera dilakukan. Walihada qala ba'du salaf, oleh karena inilah sebagian para salaf mengatakan, lau kallafanallahu amalan bila niyatin lakana min taklifin ma la yutaq. Kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kita suatu amal tapi tidak didasari oleh niat. Misalnya Allah perintahkan kamu lakukan ini tapi jangan pakai niat ya. Maka apa? Lakana min taklifin ma la yutaq. Niscaya ini adalah satu amal yang tidak mungkin untuk dilakukan. Nggak bisa. Ya, kenapa nggak bisa? Karena tiap-tiap orang itu kalau dia menginginkan melakukan sesuatu, dia ingin menyengaja melakukan sesuatu, mesti ada niat yang mendasarinya. Ada tujuannya, ada maksudnya. Ya. Nah, ini namanya niat.
Kemudian ada juga yang mengatakan bahwa al-a'malu binniyat ay al-a'mal waqi'atan aw hasilatan binniyat, bahwasanya amal-amal itu maksud daripada amal-amal itu dengan niat itu maknanya adalah amal-amal itu terjadi itu dengan niat, mesti terjadi dengan adanya niat. Ada juga yang mengatakan al-a'malu salihatan aw fasidatan aw maqbulatan aw mardudatan aw muthaban 'alaiha aw ghaira muthabin 'alaiha binniyat. Ada yang mengatakan maksud daripada al-a'malu binniyat itu adalah amal-amal akan menjadi baik atau menjadi fasidah, rusak, diterima atau ditolak, atau diberikan pahala atasnya atau tidak diberikan pahala atasnya, itu semuanya bergantung dengan niat yang mendasarinya. Ini makna daripada al-a'malu binniyat. Ini faedah yang keberapa tadi? Yang keempat. Sekarang faedah yang kelima. Annahu yanbaghi lil mar'i an yahtama bi salahi niyyatihi wa an la yanwiya illa ma yuqarribuhu ila Allah wa ila jannatihi wa qad kana as-salafu ridwanullah alaihim yahtamuna bi salahi niyyatihim. Bahwasanya wajib bagi setiap orang untuk memperhatikan kebaikan niatnya, untuk menghadirkan niat yang baik, niat yang lurus, niat yang benar. Dan hendaklah dia tidak meniatkan dalam melakukan sesuatu kecuali dia niatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah dan kepada jannahnya. Ini adalah aslun niyah, pokok daripada niat yang harus mendasari seluruh amal, yang harus mendasari seluruh amal, yaitu agar supaya perbuatan yang kita lakukan itu bernilai pahala di sisi Allah, mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, menjadikan kita semakin dekat kepada Allah dan semakin dekat kepada al-jannah. Ini adalah aslun niyah, pokok daripada niat. Dan dalam kaitannya dengan kita melakukan amal saleh, kalau kita perhatikan dalam dalil-dalil, ada amal saleh itu yang disebutkan oleh Allah dan Rasulnya memiliki keutamaan akhirat, memiliki keutamaan akhirat. Dan ini adalah seluruh amal, seluruh amal selalu dinyatakan keutamaannya secara akhirat. Ada amal saleh itu yang juga disebutkan fadilahnya, keutamaannya tidak hanya di akhirat tapi juga di kehidupan dunia. Contohnya apa, Pak? Silaturahim. Nabi pernah mengatakan man arada an yunsha'a lahu fi rizqihi wa yubsata lahu fi athari. Kembali. Bagaimana? Man arada an yunsha'a lahu fi athari yubsata lahu fi rizqi wa yunsha'a lahu fi athari falyasil rahimahu. Barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya dan diluaskan rezekinya, maka hendaklah dia menyambung silaturahim. Ada amal-amal yang dikatakan oleh Nabi SAW, dia memiliki keutamaan tidak hanya di akhirat tapi juga di dunia. Kalau kita temukan amal-amal kebaikan itu yang disebutkan keutamaannya dalam kehidupan akhirat, maka wajib bagi kita untuk meniatkannya karena Allah dan mengharapkan balasan di akhirat. Ini namanya ikhlas, gitu ya. Tapi bagaimana kalau seandainya kita menemukan ada keutamaan dari suatu amal yang disebutkan memiliki keutamaan pula di dunia selain di akhirat? Apakah boleh kita kemudian meniatkan untuk mendapatkan keutamaan di dunia? Boleh tidak? Ya, juz amla. Boleh apa enggak? Boleh atau tidak boleh? Boleh. Bolehnya bagaimana? Bolehnya bagaimana? Harus ada perinciannya.
Kalau cuman boleh nggak boleh gitu ya gampang, semua orang bisa. Ya. Jadi kebolehannya ya apabila niat untuk mendapatkan ya, keutamaan dunia ini tidak menggeser niatnya untuk meraih keridhaan Allah dan keutamaan di akhirat. Ini boleh. Ya, jadi asal daripada niat itu dalam melandasi semua amal ya, amal-amal saleh adalah mengharapkan keridhaan Allah, mengharapkan wajah Allah dan mengharapkan balasan pahala di akhirat. Itu pokok daripada niat, asal dari niat. Nah, boleh seseorang kemudian meniatkan dengan niat yang lain sebagai pengikutnya ya, sebagai pengikut daripada niat yang pertama ini jika memang amal itu disebutkan keutamaannya berkaitan dengan kehidupan dunia seperti silaturahim tadi ya, boleh dia mengikutkan niat ikhlasnya tadi, niat karena Allah dan karena mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala dalam melakukan silaturahim ini, dia ikutkan, dia susulkan pula niat untuk mendapatkan keutamaan yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadisnya tersebut ya. Dia susulkan ada keinginan untuk mendapatkan keluasan rezeki dan panjang usia. Tapi pada asalnya niat yang melandasi semua amal-amal kebaikan adalah niat karena mengharap keridhaan dan wajah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkan di sini waqad kana salaf ridwanullah alaihim yahtamuna bi salahi niyatihim. Sungguh para salaf ya, para salaf radhiyallahu taala anhum, mereka itu benar-benar ya memperhatikan baiknya niat mereka. Bagaimana mereka bisa memperbaiki niat mereka. Seperti contoh di sini dinukilkan beberapa perkataan para salaf. Di antaranya qala Sufyan Ats-Tsauri. Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah mengatakan, "Ma'alajtu syai'an ashadda 'alayya min niyati." Tidak ada sesuatu pun yang paling sulit ya untuk aku perbaiki atau untuk aku obati daripada niatku. Artinya Sufyan Ats-Tsauri ingin mengatakan bahwa untuk meluruskan dan memperbaiki niat itu adalah perkara yang paling sulit daripada yang lain. Bahkan para ulama menyebutkan meluruskan niat itu lebih sulit daripada memperbaiki amal ya. Mengapa? Kata beliau, li'annaha tataqallabu 'alayya. Karena niat itu sering berbolak-balik. Niat itu mudah berubah. Sekarang niat karena Allah ya, akan dilakukan atau sedang dilakukan, tiba-tiba berubah niatnya karena yang lain. Oleh karena itu para ulama kemudian menjelaskan ya, orang itu harus menghadirkan niat yang ikhlas itu dalam tiga keadaan. Dan ini menunjukkan betapa sulitnya kita menghadirkan niat yang ikhlas ini. Yang pertama adalah sebelum beramal ya. Sebelum beramal, ketika seseorang akan mengerjakan suatu amal saleh, maka dia harus meniatkannya karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah sedang atau di tengah-tengah beramal ya, wajib bagi seseorang yang mengawali amalnya dengan niat yang saleh, niat yang benar, niat yang ikhlas, itu mempertahankan niat ikhlasnya tersebut ketika sedang beramal. Jangan sampai tersusupi riya atau yang serupa dengan itu. Kadang ada orang itu yang niatnya awalnya ikhlas karena Allah. Ada seorang pemuda misalnya ikhlas karena Allah berangkat ke masjid untuk sholat ya, ketika dia dapati sholat wajib belum ditegakkan, maka dia sholat sunnah. Nah, pada saat dia sholat sunnah, tidak beberapa lama datang seorang bapak ya, seorang bapak-bapak datang mendekati dia dalam sholat sunnah, sama-sama sholat sunnahnya. Nah, si pemuda ini ya tiba-tiba hilang konsentrasinya karena dia sedikit melihat ke samping bahwa ternyata yang sholat di sampingnya itu adalah calon mertuanya.
Akhirnya apa yang terjadi? Awalnya niatnya ikhlas, tapi di tengah-tengah sholat tiba-tiba muncul riyanya. Wah, ini kalau saya cuma sholat 5 menit 2 rakaat ini biasa saja. Kalau bisa 15 menit. Ya, kalau bisa saya lebih lama daripada calon mertua saya ini, ya, supaya saya dianggap pemuda yang layak untuk mendampingi putrinya. Ya. Akhirnya dari 5 menit biasanya dia sholat jadi 15 menit. Ya. Nah, ini apa? Merusak niat, ya. Merusak niat. Fi athnai al-ibadah. Jadi di tengah-tengah melakukan ibadah wajib mempertahankan niat ikhlasnya. Tapi tidak berhenti di sini, ya. Kita wajib memperjuangkan dan mempertahankan niat ikhlas ini bahkan sampai setelah beramal. Sampai setelah beramal. Bagaimana caranya? Di antaranya kita meninggalkan perkara yang disebut dengan sum'ah. Sum'ah itu apa? Sum'ah. Ada riya, ada sum'ah. Ya, riya kakaknya, sum'ah adiknya. Apa sum'ah? Menceritakan amal yang sudah dia kerjakan demi untuk mendapatkan pujian dari manusia, ya. Jadi amalnya di awal, ya, sebelum beramal niat ikhlas, di tengah-tengah beramal ikhlas, setelah beramal membanggakan amal-amal kebaikannya di hadapan orang, supaya orang itu memberikan penilaian kepada dirinya sebagai orang yang baik, yang memberikan pujian kepada dirinya, ya, dengan pujian-pujian yang tinggi. Ya, maka ini juga akan merusak pahala amal. Nah, kira-kira ikhlas gampang atau tidak? Mudah atau tidak? Ya, dari sisi mempertahankan keadaan yang harus kita pertahankan niat ikhlas ini sudah berat gitu ya. Apalagi hati manusia itu mudah berbolak-balik. Ya. Mudah berbolak-balik. Maka banyak-banyak kita berdoa mohon kepada Allah agar dikaruniai keikhlasan. Wa qala Mutarrif ibni Abdullah ibni Syikhir rahimahullah, salahul qalbi bi salahil amal, baiknya hati dengan baiknya amal, wa salahul amal bi salahin niyah, dan baiknya amal itu dengan adanya baiknya niat, ya. Intinya di sini, ya, kalau orang itu memiliki niat yang baik akan memunculkan amal yang baik. Ketika orang itu melakukan amal yang baik, maka hatinya pun akan menjadi baik pula, ya. Wa qala Abdullah ibn al-Mubarak rahimahullah, rubba amalin saghirin tu'azzimuhu niyah wa rubba amalin kabirin tusaghiruhu niyah. Ya. Betapa banyak satu amal yang kecil, ya, pahalanya itu bisa menjadi besar pahalanya karena niat. Dan betapa banyak amal yang besar pahalanya itu bisa menjadi kecil pahalanya diperoleh oleh orang yang mengerjakannya karena sebab niat pula. Contohnya bagaimana? Ada orang misalnya seperti apa yang disabdakan oleh Nabi SAW, kisah tentang seorang, ya, seorang pelacur, ya, yang memberikan minum kepada seekor anjing yang kehausan, yang kemudian, ya, intinya adalah si pelacur ini memberikan minum kepada anjing yang kehausan ini sehingga membuat Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni seluruh dosa-dosanya. Kira-kira memberikan minum kepada seekor anjing ini nilainya lebih besar mana dengan seseorang melakukan sholat 5 waktu? Besar mana? Pahalanya besar mana? Sholat 5 waktu, ya kan? Memberikan minum kepada seekor anjing yang kehausan apa sebagai sebuah kewajiban yang harus terus-menerus dilakukan? Tidak. Sholat 5 waktu wajib. Bahkan sholat 5 waktu apabila ditinggalkan dengan sengaja, ya, semua sholat 5 waktu misalnya ditinggalkan dengan sengaja, maka dia bisa kafir, keluar dari agama, ya. Tapi di sini, ya, amal yang kecil ini bernilai besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadikan orang itu diampuni segala dosa-dosanya oleh Allah karena niat yang ada dalam hatinya, ya. Dikisahkan dalam riwayat yang lain, ada seorang lelaki yang memberikan minum kepada seekor anjing. Sebelum dia memberikan minum itu dia mengatakan, laqad balaghani mithla balagha
balagha hadzal kalb. Sungguh aku sampai di sini dalam keadaan haus seperti anjing ini sampai di sini dalam keadaan haus. Akhirnya dengan iba dan kasihan kepada anjing ini, dengan niat yang lurus, niat yang benar, akhirnya dia turun ke dalam sumur dan memberikan air dari sumur ini kepada seekor anjing yang kehausan tersebut. Fasyakarallah, maka Allah bersyukur kepadanya, faghafara lahu, maka Allah mengampuni dosa-dosanya. Penyebabnya adalah sahihun niat yang benar. Termasuk juga satu amal itu bisa bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, sampai pun amal itu bukan amal yang secara zatnya apabila dilakukan itu mendapatkan pahala. Penyebabnya adalah niat. Contoh seseorang minum seperti ini, itu dia bisa bernilai qurbah, bernilai pendekatan diri kepada Allah, mendapatkan pahala, atau dia menjadi sebuah aktivitas mubah. Itu kembalinya kepada niat yang menentukannya. Ketika seseorang itu haus kemudian dia minum tanpa ada niat apapun kecuali hanya menghilangkan haus dan dahaganya saja, maka ini namanya mubah. Atau misalnya ada teh misalnya di sini, teh yang manis yang panas misalnya diminum sama seseorang dengan niat untuk merasakan kelezatan teh tersebut, maka ini hukumnya mubah, tidak bernilai apa-apa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ketika seseorang itu minum air putih dengan niat, saya kalau minum air ini saya niatkan untuk menguatkan tubuh saya supaya saya bisa menjalankan ibadah kepada Allah dengan baik. Saya minum air putih ini untuk memberikan hak tubuh saya supaya saya tidak menzalimi tubuh saya. Dan ini saya lakukan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap kali dia niatkan dengan niat yang baik seperti ini, maka perbuatan mubahnya yaitu berupa minum air putih ini akan mendapatkan pahala karena sebab niat. Jadi niat ini luar biasa kedudukannya. Oleh karena itu para ulama tidak pernah meremehkan pembahasan mengenai an-niyah. Sampai-sampai seperti yang disebutkan tadi, di antara para ulama ada yang menulis syarah tentang hadis ini berkenaan dengan niat ini dalam satu buku yang tersendiri. Dan terkadang satu amal yang pahalanya besar itu bisa menjadi kecil pahalanya atau bahkan bisa hilang, itu pun juga karena niat yang keliru, niat yang salah. Seperti misalnya seseorang melakukan haji itu pahalanya besar sekali. Para ulama di antara mereka sampai mengatakan bahwa tidak ada satu amal soleh pun yang bisa menghapuskan semua dosa, baik dosa kecil maupun dosa besar, kecuali di antaranya adalah melakukan haji. Karena Nabi SAW mengatakan, wal hajjul mabruru laisa lahu jazaa'un illa al jannah, bahwasanya haji yang mabrur itu tidak ada balasan untuk orang yang mengerjakannya kecuali al jannah, kecuali surga. Akan tetapi haji ini akan tidak bernilai apa-apa di sisi Allah ketika niatnya tidak benar. Berangkat haji supaya dipanggil Pak Haji misalnya, atau pengen dipanggil Abah, Abah Umi, tujuan-tujuan yang murah gitu, tujuan-tujuan yang kecil. Atau misalnya haji karena nggak enak saya, teman-teman saya sudah punya titel H semua, saya nggak punya titel H, berangkat haji demi untuk ini. Atau dalam rangka untuk mendapatkan suara, ingin mendapatkan suara, dia mencalonkan diri untuk menjadi pemimpin. Kalau nggak dikasih embel-embel H, nggak afdol, orang itu nggak akan percaya kalau saya ini orang agamis misalnya. Ini berangkat haji dia. Atau dengan niat-niat yang lain, ini bisa menghilangkan atau mengecilkan apa? Kebaikan yang seharusnya diperoleh dengan besar dari perbuatan atau amalnya, tapi menjadi kecil atau bahkan hilang disebabkan niat yang tidak benar. Bahkan perkara mubah pun
akan bisa menjadi dosa jika niatnya tidak benar. Contohnya gimana? Contohnya gini ya, saya kasih satu amal atau satu perbuatan yang mubah tapi bisa mendatangkan pahala tapi juga bisa mendatangkan dosa. Contohnya seperti orang menggunakan minyak wangi, ya. Contoh orang menggunakan minyak wangi. Seorang laki-laki misalnya, dia menggunakan minyak wangi. Jika dia niatkan menggunakan minyak wangi ini karena enak, aromanya segar, saya jadi ikut merasa good mood misalnya gitu ya. Tahu enggak good mood? Iya. Nah, ini maka nilainya apa? Nilainya mubah. Dia tidak dapat pahala, dia tidak juga berdosa karena menggunakan minyak wangi. Tapi kalau dia niatkan menggunakan minyak wangi ini dengan niat saya menggunakan minyak wangi ini ya agar supaya orang di sekitar saya itu tidak ya terganggu dengan bau badan saya yang tidak sedap misalnya begitu, untuk menutupinya ya, sehingga tidak memberikan gangguan, kezaliman kepada hidung orang lain misal gitu ya. Atau dengan niat karena Nabi suka ini ya, Nabi cinta karena ya kemana-mana Nabi itu suka dengan minyak wangi, maka saya ingin meneladani Nabi untuk menggunakan minyak wangi, maka dia dapat pahala ya. Dapat pahala. Tapi kalau misalnya seorang pemuda pakai minyak wangi dengan niat supaya bisa mendekati, melakukan PDKT sama seorang perempuan yang bukan mahramnya, maka niat yang seperti ini membuat dia mengenakan minyak wangi bernilai dosa ya. Atau seorang wanita misalnya menggunakan minyak wangi keluar rumah supaya para lelaki itu pada noleh lihat sama dia misal gitu, ini dapat dosa ya. Nah, jadi satu amal mubah kadang dia mendatangkan kebaikan bagi pelakunya, kadang dia mendatangkan keburukan bagi pelakunya, atau kadang dia tidak mendatangkan kebaikan atau keburukan bagi pelakunya. Itu semuanya ya bergantung pada niat yang mendasarinya, sehingga niat ini sangat penting. Kemudian waqala Ibnu Ajlan, la yasluhul amal illa bi thalathin, at-taqwa lillah wan niyatul hasanah wal isabah. Ibnu Ajlan mengatakan ya, tidaklah amal itu menjadi baik kecuali dengan 3 perkara. Yang pertama adalah at-taqwa lillah, yaitu takwa untuk Allah Subhanahu wa taala. Takwa untuk Allah artinya ketika seseorang itu melakukan satu amal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala ya, maka tentunya dia akan melakukan, imma dia melakukan perintah Allah, imma dia meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini termasuk bentuk takwa ya. Dan dia lakukan lillah karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua waniyatul hasanah. Waniyatul hasanah, dan niat yang baik. Jadi begini ya, seseorang itu ketika dia melakukan amal saleh, dia jangan niatkan hanya ikhlas karena Allah dan ingin mendapatkan pahala dari amal saleh tersebut, tapi dia bisa mendatangkan, menghadirkan niat-niat baik yang lain sehingga satu amal itu akan bernilai banyak pahala. Seperti contoh misalnya seseorang ketika dia berangkat ke masjid, dia berangkat dari rumah ke masjid, jangan dia niatkan hanya untuk mengerjakan sholat saja. Hendaklah dihadirkan niat yang lain, niat-niat baik yang lain. Bagaimana? Misalnya selain dia sholat berjamaah 5 waktu di masjid, dia niatkan untuk bisa menyambung ukhuwah Islamiyah dengan jamaah di masjid. Kemudian yang ketiga mungkin ya, dia niatkan kalau ada orang yang tidak atau membutuhkan pertolongannya gitu ya, yang membutuhkan pertolongannya, maka nanti dia akan bisa menolongnya. Dia juga hadirkan dalam hati bahwa nanti saya ya ingin berbagi ilmu bersama jamaah kaum muslimin di masjid misalnya.
dan niat-niat yang baik yang lain kalau dihadirkan pada saat melakukan satu amal, ya, maka dia akan mendapatkan tidak hanya pahala satu amal itu, tapi pahala niat-niat yang lainnya, gitu ya. Ini membuat satu amal perbuatan itu menjadi berpahala dengan pahala yang banyak. Kemudian yang ketiga, wal isabah. Al isabah itu artinya mencocoki sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga amal ini akan menjadi baik dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam li Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an. Ini hadis ya yang mendasari ya bahwa ya terkadang atau satu amal itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala gitu ya apabila didasari dengan niat yang benar. Ya, Nabi mengatakan, wa innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajhallah illa ujirta biha hatta ma taj'aluhu fi imra'atik. Muttafaqun alaih. Dan ya sesungguhnya apabila ya engkau ya atau tidaklah engkau menafkahkan dengan suatu nafkah yang engkau mengharapkan dengan nafkah itu wajah Allah, kecuali engkau akan diberikan pahala dengannya, sampai apa yang engkau jadikan ya sesuatu yang kau suapkan ke dalam mulut istrimu. Kata para ulama, untuk kaitannya dengan menyuapi makanan kepada istri, ini adalah bentuk al-mula'abah, bentuk melakukan kemesraan dengan pasangannya, kemesraan dengan istrinya, yang mana ini perkara yang mubah ya, perkara yang mubah apabila tidak diniatkan qurbah, tidak diniatkan untuk mendapatkan keridhaan Allah. Tapi kalau dia niatkan untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala ya, maka ketika seorang laki-laki menyuapi makanan kepada istrinya, ini sudah mendapatkan apa? Pahala di sisi Allah ya. Karena Nabi mengatakan tadi, tabtaghi biha wajhallah, dengan kau mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ya di antara para ulama ada yang menggunakan hadis ini untuk dalil ya yang menjelaskan bahwa perkara mubah itu bisa berpahala apabila dengan niat yang benar, dengan niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian waqala Muawiyah radhiyallahu an, Muawiyah radhiyallahu an mengatakan, wallahi ya demi Allah, inni la ahtasibu naumati kama ahtasibu qaumati. Sesungguhnya aku berharap pahala dari tidur malamku ini sebagaimana aku berharap pahala ya dari salat malam yang aku lakukan. Ini pemahaman ya salah seorang sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhu, di mana beliau ya mengetahui bahwa perkara mubah itu bisa diharapkan mendapatkan pahala jika didasari dengan niat yang benar. Bagaimana caranya orang itu bisa mendapatkan pahala dari tidurnya seperti dia mendapatkan pahala dari melaksanakan sholat malamnya? Gimana caranya? Anda ketika akan tidur, niatkan, saya tidur ini untuk membantu saya bisa sholat malam di akhir malam misalnya, supaya saya tidak mengantuk ya. Ustadz, kalau dia bisa bangun di tengah malam ya dapat pahala dia, tapi kalau kebablasan sampai subuh, apa dia tetap dapat pahala? Dapat tidak pahalanya? Dia sudah niat, saya niat ya tidur malam ini untuk menguatkan tubuh saya nanti di tengah malam bisa sholat malam ya. Tapi kemudian kebablasan, tidurnya kebablasan, dia nggak bisa bangun kecuali di waktu subuh untuk sholat subuh. Kira-kira dia dapat pahala tidak dari niat baiknya tadi? Dapat ya, dia dapat pahala ya dari niat baiknya tersebut. Ini apabila memang tertidur dia ya. Tapi kalau wis ngelilir terus si 5 menit mana misal gitu ya, ini sudah lain cerita ya, sudah lain cerita. Tapi
wallahu alam, insya Allah dia mendapatkan apa? Tetap mendapatkan pahala dari niat tidur malamnya tersebut ya. Padahal kita tahu bahwa tidur itu adalah sifatnya mubah gitu ya. Kalau seseorang mau tidur, dia niatkan dengan niat yang baik ya, dengan jumlah yang banyak, dia akan dapat pahala yang banyak. Contoh, dia tidur untuk memenuhi hak tubuhnya, supaya tidak mendolimi tubuhnya, supaya tubuhnya sehat dan dia bisa beraktivitas melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia dapat pahala dari niat ini. Kemudian dia tidur dengan niat supaya nanti malam dia bisa sholat malam, bisa bangun dan tidak mengantuk dalam sholat malam, dapat pahala ya. Terus kemudian dia tidur agar supaya ya keesokan harinya tubuhnya segar, supaya bisa melakukan aktivitas kebaikan yang lainnya, dia dapat pahala. Dan atau misalnya yang keempat, misalnya ditambahkan niat ya, saya tidur demi untuk meninggalkan kemaksiatan di malam hari, misalnya begitu, karena godaan maksiat banyak, misalnya dari televisi, dari HP, dari macam-macam, dia tinggalkan semuanya, saya tidur dengan niat untuk menjauhkan diri dari maksiat, dia meninggalkan maksiat untuk tidur ya. Maka dia dapat pahala. Dan setiap amal-amal mubah ya seperti tidur ini, kalau dihadirkan niat-niat yang baik, maka dia akan mendapatkan pahala sesuai dengan jumlah niat yang mendasarinya. Ustadz lah gak turu-turu lah kakean niat gak tidur-tidur. Banyak kan kita ini kan ngantuk terus apa? Gak niat akhirnya tidur. Berarti mubah berarti. Kemudian terakhir, waqala ba'du salaf ya, sebagian para salaf mengatakan, man sarrahu an yukmila lahu amaluh atau amalah falyuhsin niyatuhu atau falyuhsin niyatahu. Barang siapa yang senang untuk amalnya menjadi sempurna, an yakmula lahu amaluhu ya, falyuhsin niyatahu, maka dia hendaklah memperbagus niatnya. Fa inna Allah azza wa jalla ya'jurul 'abda idza ahsanat niyatuhu hatta bil luqmati. Karena sesungguhnya Allah azza wa jalla itu akan memberikan balasan pahala kepada seorang hamba apabila niatnya baik dalam melakukan suatu perbuatan. Hatta fil luqmati, sampai dalam masalah menyuapi makan kepada luqmah ini maksudnya sampai dia menyuapi dirinya dengan makanan yang ada di tangannya. Kalau dia niatkan dengan niat yang benar, niat yang baik, maka dia akan mendapatkan pahala. Kemudian Syekh mengatakan, fa idza nawal mar'u bi aklihi taqwa taqwi ala taatillah wa bi naumihi kadzalika kana ma'juran. Maka ketika seseorang itu meniatkan makannya untuk menguatkan tubuhnya dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala, dan meniatkan tidurnya untuk hal itu, untuk menguatkan tubuhnya mentaati Allah, maka kana ma'juran, dia akan diberikan balasan pahala atas niatnya tersebut. Tapi insyaallah untuk sisa fawaidnya ya, mulai dari faedah yang kelima sampai yang kesembilan, insyaallah taala kita akan baca pada pertemuan yang akan datang biidznillah taala. Sampai di sini barangkali ada pertanyaan, silakan. Iya. Belakang. Dari Nabi ya. Iya. Iya. Iya, pesan dari Rasulullah ya. Iya. Iya. Padahal kalau kita sendiri seperti sudah
Iya. Kalau saya lakukan Jawa aku niat gitu ya, ada 10 niatan. Apakah enggak itu? Mengganggu kehusuan gitu. Nah, itu. Ya. Bagaimana caranya mengkondisikan dengan satu amalan tapi dengan tujuan niat gitu. Iya, iya. Iya. Jadi yang pertama, apakah hadis itu berupa ucapan, perbuatan ya dari Nabi SAW. Jadi hadis itu pengertiannya adalah ma'usnida ila Nabi SAW, segala apa yang disandarkan kepada Nabi SAW ya, min qaulin au fi'lin ya, baik dari perkataan Nabi, perbuatan Nabi, kemudian ya min takririn, dari persetujuan Nabi SAW, termasuk juga sifat khalqiyah wa khilqiyah Nabi SAW, baik itu sifat akhlak ya, karakter Nabi SAW, sifat-sifat mulia beliau, atau ciri-ciri atau sifat-sifat fisik beliau SAW. Itu semuanya yang disandarkan kepada Nabi SAW ini termasuk hadis ya, termasuk hadis. Sehingga kalau kita mendapati ya misalnya ada sebuah berita tentang ciri fisik Nabi SAW, berarti itu hadis. Atau kita mendapatkan satu informasi berupa sabda Nabi SAW, perkataan Nabi SAW, maka itu termasuk hadis. Atau para sahabat menceritakan tentang perbuatan Nabi yang dia lihat, maka ini juga termasuk hadis, gitu ya. Atau menceritakan tentang sifat Nabi secara akhlak beliau, maka ini pun juga termasuk hadis Nabi SAW. Jadi semua apa yang disandarkan kepada Nabi, termasuk juga apa yang menjadi takrir ya, menjadi persetujuan Nabi SAW ya, ini pun juga termasuk hadis Nabi SAW. Dan ketika Nabi SAW telah wafat, ya berarti hadis Nabi telah selesai gitu ya. Yang ada apa? Yang ada apa yang ditinggalkan oleh Nabi SAW dari semua sabdanya, dari semua perbuatan yang dilihat oleh para sahabat dan diriwayatkan oleh mereka. Ya, kemudian persetujuan Rasulullah SAW yang diketahui oleh para sahabat, termasuk juga sifat-sifat akhlak Nabi SAW dan sifat-sifat fisik Nabi SAW, yang semua itu dilihat dan diriwayatkan oleh para sahabat kepada orang-orang setelahnya. Itu yang kemudian ya terus menerus secara estafet diriwayatkan dari sahabat sampai kepada kita semuanya. Itu namanya hadis ya. Kemudian pertanyaan yang berikutnya tadi berkaitan dengan niat. Jadi begini, ada amal saleh itu yang atau begini saja, setiap ketika kita melakukan amal saleh ya, ketika kita melakukan amal saleh seperti misalnya kita mengerjakan sholat misalnya ya, kita tahu bahwa untuk melakukan sholat itu niat yang muncul adalah dilakukan setelahnya, dilakukan sebelumnya, dilakukan sebelum sholat. Artinya niat seseorang itu muncul sebelum sholat. Nah, maka pada saat dia niat ya dalam mengerjakan sholat, maka tentunya dia bisa hadirkan pada saat itu niat-niat baik yang banyak sebelum dia menjalankan sholat, bukan ketika sedang menjalankan sholat. Kalau sedang menjalankan sholat terus dia munculkan niat-niat yang macam-macam, ya akan mengganggu sholatnya. Tapi sebelum dia melakukan sholat, dia hadirkan niat, dan memang seperti itu caranya ya, memang demikian caranya. Seperti contoh misalnya ada orang mau mengerjakan sholat sunnah, dia datang ke masjid, sebelum dia duduk dia mau mengerjakan sholat sunnah, kebetulan dia baru saja berwudu, maka dia bisa sebelum dia sholat dia hadirkan niat, saya Allah mau sholat ini, sholat sunnah tahiyatul masjid, saya juga ingin sholat sunnah wudu ya, saya menjalankan sholat ini juga mengharap keridhaanmu. Terus dia sholat, Allahu Akbar, dia dapat pahala dari niat-niatnya tadi ya, usolli tidak harus diucapkan ya, tapi dihadirkan dalam hati itu cepat, tidak sulit, tidak lama gitu ya, karena dihadirkan dalam hati ya, bukan diucapkan dengan lisan ya. Saya lupa tadi tidak menjelaskan bahwa
niat itu mahalluha fil qalbi, tempatnya di hati. Ya, sedangkan mengikrarkan niat dengan lisan itu ya tidak disunahkan, ya tidak dicontohkan oleh Nabi SAW dan para sahabat, kecuali berkenaan dengan umrah dan haji. Nanti ada penjelasannya kalau tidak salah di sini. Ya, dan itu pun umrah dan haji itu pun juga bukan lafaz labbaik Allahumma umratan atau labbaik Allahumma hajjan, aku penuhi panggilanmu ya Allah untuk melakukan umrah atau haji. Ini semuanya bukan sebagai bentuk melafadzkan niat. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, kalimat ini diucapkan ya kedudukannya seperti seseorang melakukan takbiratul ihram dalam sholat, sehingga niat tetap di hati. Ya, kalau niat itu di lisan, masya Allah ya, orang ketika ngomong saya ikhlas karena Allah tapi hatinya nggak ikhlas, dinilai pahala dia. Kalau niat itu tempatnya di lisan. Ya. Terus jangan salah paham dengan pendapat Al-Imam Asy-Syafi'i dan para pengikutnya ketika mereka mengatakan mustahab, dianjurkannya melafadzkan ya talaffuz bin niat, melafadzkan niat itu dengan lisan. Talaffuz itu artinya mengucapkan dengan lisan tanpa dengan suara keras. Ya, niat yang ada dalam hatinya. Ya, kata mereka Al-Imam Asy-Syafi'i dan para pengikutnya, talaffuz bin niat ini mustahab, dianjurkan. Kenapa? Karena untuk membantu orang-orang yang tidak bisa meluruskan niat kecuali dengan cara melafadzkannya. Ada orang itu yang mungkin dia bekerja di luar ya, akhirnya ketika dia masuk ke masjid, pikiran pekerjaannya itu masih nyantol di pikirannya, di otaknya. Kemudian dia akan sholat ya. Maka untuk mengembalikan fokusnya untuk mengerjakan sholat ini, diantaranya menurut mazhab Syafi'i itu adalah dengan dibantu talaffuz bin niyat. Dan mereka menjelaskan kedudukan talaffuz bin niyat itu mirip seperti orang kalau bikin soft di dalam masjid, garis soft di dalam masjid. Ya, kita tahu bahwa yang diperintahkan itu adalah meluruskan barisan, meluruskan soft, bukan membuat garis soft. Tapi dengan orang membuat garis soft akan memudahkan orang yang sholat untuk lurus dalam barisan soft. Nah, itu sama menurut mereka juga demikian. Talaffuz bin niyat itu adalah untuk membantu. Dan mereka tidak mengatakan bahwa talaffuz bin niyat harus dengan lafaz-lafaz yang baku seperti ini dan itu, usolli demikian enggak. Dan tidak harus berbahasa Arab. Mereka tidak ada pengikatan dalam masalah ini, bebas. Yang penting tujuannya adalah untuk menata niat dalam hati. Itu menurut mazhab Syafi'i ya. Akan tetapi menurut berbagai mazhab yang lain, mereka menganggap bahwa talaffuz bin niyat termasuk bid'ah, termasuk perkara yang tidak dicontohkan oleh Nabi SAW, dan wa khairul hadi hadi Muhammadin SAW, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau kita ingin menghadirkan niat yang banyak, niat yang baik dalam satu amal, ya kita hadirkan sebelum kita melakukan amal itu ya. Jangan pada saat di tengah-tengah amal, terutama amal seperti sholat, karena sholat itu butuh kekhusyuan gitu ya. Manakala dia menghadirkan niat-niat itu dikala di tengah-tengah mengerjakan sholat, ya jelas tentunya akan mengganggu kekhusyuan tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Tadi ya silakan. Niat ini ada 3 keadaan, sebelum, amal, sama mempertahankan niat ikhlas. Iya. Apa mungkin Ustaz kalau dari awal itu sudah niatnya buruk? Iya. Dia sudah niat itu kan ya. Iya. Setelah berapa lama itu dia dengarkan kayak kajian atau apa? Iya. Akhirnya dia sadar. Iya. Bisa nggak Ustaz yang amalan sebelumnya itu yang sudah rusak itu diperbaiki niatnya. Iya. Jadi para ulama menjelaskan ya bahwa niat yang mendasari satu amal yang dimunculkan di awal akan dia beramal, maka inilah yang menjadi niat pokok dalam beramal. Artinya ketika seseorang itu sejak awal melakukan amal tersebut niatnya bukan karena Allah gitu ya, maka sejak awal itu amalnya sudah rusak.
amalnya sudah rusak, sudah tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun nanti di tengah-tengah beramal dia kemudian menghadirkan keikhlasan, atau setelah beramal dia kemudian tobat, akhirnya dia ya memohon kepada Allah untuk dijadikan amalnya itu bernilai ikhlas dan seterusnya, ini tidak akan bisa dilakukan. Terus bagaimana caranya kalau kita dulu pernah melakukan riya sejak awal kita melakukan amal, ya? Apa yang harus kita lakukan? Taubat, mohon ampun kepada Allah. Ya Allah, saya dulu melakukan amal ini karena riya, ya. Saya mengawali niat saya ini bukan karena Engkau ya Allah melakukan amal ini, maka saya minta ampun kepada Engkau ya Allah, ya, dan saya berusaha untuk tidak mengulangi di kemudian hari. Itu yang harus dilakukan, ya. Dan mudah-mudahan dengan istighfarnya Allah Subhanahu wa taala berfirman yubaddilu sayyiatihim hasanat, ya. Mudah-mudahan Allah menggantikan keburukan-keburukan mereka dengan kebaikan-kebaikan. Ya, akan tapi asal niat itu adalah di awal, sehingga ini yang menentukan start awal, ya. Apakah amal tersebut itu dinilai karena Allah ataukah tidak. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Perkara yang mubah itu bisa dinilai ibadah, itu ada kaitan dengan niat tapi doa juga. Artinya kalau tadi saya menyampaikan kita mau tidur sebenarnya itu, Iya. kalau itu sudah makan gitu ya, paling gampang makan, kita baca doa bismillah atau Iya. artinya Iya. ini sudah terangkum gitu untuk ini gimana komprominya? Enggak, jadi dia mendapatkan pahala dari zikir dan adab yang dia lakukan ketika dia makan misalnya atau tidur dengan membaca doa atau zikir. Dia mendapatkan pahala itu, tapi dia tidak mendapatkan pahala niat baik. Karena orang kalau makan, Nabi perintahkan makan itu baca bismillah, ya kan? Nah, ketika seseorang membaca bismillah, dia mendapatkan pahala dari melakukan adab yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau diperintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan zikir yang dia baca bismillah ini. Tapi dia tidak mendapatkan pahala dari niat dia makan. Karena apa? Karena makannya ini hanya untuk memenuhi selera keinginan makannya, misalnya begitu. Dia tidak mendapatkan pahala dari sisi itu. Tapi ketika dia makan dengan baca bismillah, dan dia niatkan makan saya ini untuk menguatkan tubuh supaya bisa mentaati Allah, maka dia dapat pahala lagi dari sisi niatnya tersebut. Jadi begitu. Iya. Bukan tidak semua amalan dengan niat. Perkara mubah itu kan niatnya kan macam-macam. Anda minum, Anda misal haus, terus minum bismillah, minum. Kira-kira niat Anda minum untuk apa? Untuk menghilangkan haus, dan ini mubah niatnya. Nah, gitu. Tapi kalau Anda minum ini selain menghilangkan haus, Anda juga meniatkan supaya tubuh saya segar, supaya nanti bisa aktivitas baik lagi. Nah, ini niat yang baik. Nah, gitu. Bukan niat yang mubah lagi, tapi niatnya baik, dapat pahala. Ya. Iya. Misal ada orang bekerja gitu ya, berangkat ke tempat kerja dan pekerjaannya halal. Dia niat, saya bekerja ini untuk menafkahi keluarga saya, ya, dengan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, misal gitu ya. Kemudian di tengah perjalanan dia bekerja meninggal dunia karena kecelakaan atau semacamnya. Apakah meninggalnya ini dia mendapatkan pahala dari niat awalnya tadi? Begitu ya maksudnya. Ataukah dia matinya itu dalam keadaan tidak mendapatkan pahala dari pekerjaannya? Jawabannya dia dapat pahala. Dan bahkan ini wallahu alam termasuk bagian daripada jalan ya, melakukan kebaikan di jalan Allah Subhanahu wa taala, ya.
yang bisa jadi meninggalnya ini menjadi husnul khatimah untuk dia. Ya. Nah, ini pentingnya niat di sini. Makanya para ulama itu banyak sekali ya mengambil porsi untuk belajar niat sebelum melakukan amal-amal yang lain. Karena menurut mereka amal itu mudah, sedangkan niat dan menjaga niat itu yang paling sulit. Itu yang paling sulit. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan lagi atau sudah cukup? Cukup ya. Jam berapa ini? Saya nggak tahu jam. Ketutupan dari sini dah kelihatan. Jam 6 insyaallah. Baik, jazakumullahu khairan katsira. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa lakum minkum assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.